Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan tentang perdagangan dan pembayaran internasional. Nah, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Menurut Salvatore, salah satu aktivitas perekonomian yang tidak dapat dilepas dari perdagangan internasional adalah aktivitas aliran modal, baik dari sifatnya masuk maupun keluar dari suatu negara. Nah, selanjutnya ada penyebab timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama, itu perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara, serta membuat negara dan lainnya akan berbeda. Yang kedua, ada perbedaan iklim. Suatu iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam suatu negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri, yang mengharuskan untuk mempersiapkan laporan perubahan modal. Yang ketiga, yaitu kebutuhan devisa. Dalam memenuhi segala kebutuhannya, setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan untuk melakukan pembangunan. Salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional. Yang keempat, perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh setiap negara berbeda-beda. Oleh sebab itu, pastilah terdapat negara yang memiliki teknologi lebih unggul dibanding dengan teknologi negara lainnya. Nah, dan yang kelima, adanya pasar bebas. Kebebasan ekonomi atau liberalisme sudah mulai ditanamkan dalam perdagangan internasional. Siapa saja berhak meningkatkan dan memperluas pasarnya untuk menjual belikan produk lintas negara. Pasar bebas dibutuhkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara yang berpeluang menambah pendapatan negara. Selanjutnya ada dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Dampaknya itu ada dua, ada dampak positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positif, yaitu saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Yang kedua, meningkatkan produktivitas usaha. Yang ketiga, mengurangi pengangguran. Yang keempat, menambah pendapatan devisa bagi negara. Dan yang kelima, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Yang kedua, masyarakat menjadi konsumtif. Dan yang ketiga, mematikan usaha-usaha kecil. Kebijakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada kuota. Kuota adalah jumlah batas maksimal atau minimal yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mematok jumlah barang ekspor maupun impor. Yang kedua ada tarif. Tarif adalah biaya yang dikenakan oleh produk impor ataupun ekspor yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada subsidi. Subsidi adalah bantuan biaya operasional atau administrasi yang diberikan kepada barang atau komoditas lokal di pasar agar harganya cenderung stabil dan bisa bersaing di pasar. Kemudian yang keempat ada larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana pemerintah menginginkan stok dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu. Yang kelima ada larangan impor. Larangan impor adalah salah satu kebijakan oleh pemerintah yang dilakukan dengan cara melarang impor dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang keenam, ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan suatu tindakan di mana negara melakukan penetapan harga barang atau komoditas dengan harga yang berbeda di negara lain. Yang ketujuh ada dumping. Dumping adalah kebijakan penetapan harga jual barang lebih mahal dibandingkan ketika barang tersebut dijual di luar negeri. Yang kedelapan ada politik dagang bebas. Adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika adanya persetujuan dengan negara lain. Pembayaran internasional. Secara umum, pengertian pembayaran internasional adalah kegiatan-kegiatan dalam hubungan internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan sistem pembayaran internasional adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional, sistem pembayaran yang dilakukan lebih kompleks. Selain dikarenakan perbedaan mata uang, pembayaran internasional juga dipengaruhi oleh jauhnya jarak antara para pihak yang bertransaksi. Alat pembayaran internasional. Proses kegiatan perdagangan internasional
menimbulkan proses impor dan ekspor. Dan mengingat setiap negara satu dengan negara yang lainnya terkadang mempunyai jenis mata uang yang berbeda, jadi diperlukan alat pembayaran internasional. Yang pertama itu ada devisa. Devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan dalam pembiayaan transaksi perdagangan internasional. Seorang pengusaha dalam melakukan transaksi ekonomi luar negeri lazimnya menggunakan valuta asing sebagai alat pembayaran. Yang kedua ada valuta asing atau foreign exchange. Valuta asing atau falas adalah mata uang asing dan alat pembayaran lain yang biasanya digunakan untuk membiayai atau melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Mata uang yang menjadi kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan juga yang sering digunakan sebagai alat pembayaran disebut hard currency. Hard currency adalah mata uang yang banyak digunakan sebagai satuan hitung dalam transaksi internasional. Mata uang yang dimaksud ini biasanya berasal dari negara maju yang perekonomiannya kuat dan cenderung stabil. Cara pembayaran internasional. Yang pertama ada pembayaran tunai atau cash payment. Pembayaran dengan cara tunai pada umumnya dengan menggunakan mata uang negara domestik atau dengan mata uang asing. Melalui bank, transaksi pembayaran tunai antar negara yang bersangkutan bisa langsung dilakukan. Yang kedua ada open account. Pembayaran dengan open account adalah kebalikan dari cara tunai. Dengan pembayaran open account, barang dikirim kepada importir tanpa dilengkapi dengan surat perintah membayar atau dokumen resmi lainnya. Yang ketiga ada letter of credit. Cara pembayaran dengan letter of credit ini banyak digunakan oleh penjual dan pembeli pada umumnya dalam transaksi ekspor maupun impor. Letter of credit adalah surat jaminan atas transaksi jual beli barang antar negara yang dikeluarkan oleh pihak bank. Yang keempat ada commercial bills of exchange atau trade bill. Bills of exchange atau drafts atau trade bills adalah surat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu di waktu yang telah ditentukan. Yang kelima ada kompensasi pribadi atau private compensation. Adalah cara penyelesaian transaksi utang piutang antara pihak importir dan eksportir dengan mengalihkannya kepada seorang penduduk yang masih dalam satu negara. Yang keenam, ada pembayaran dengan konsinyasi atau consignment. Pembayaran dilakukan setelah barang yang dikirim sudah terjual seluruhnya atau sebagian, merupakan metode pembayaran konsinyasi. Yang ketujuh, ada advance payment. Advance payment adalah dengan cara pembeli memberikan dana kepada penjual sebelum barang pesanan tersebut dikirim. Dan yang kedelapan ada counter trade atau imbal beli. Pembayaran ini disebut juga sebagai perdagangan timbal balik karena penjual akan mengirim sejumlah barang kepada pembeli sekaligus membeli kembali barang dari rekannya itu sesuai dengan nilai barang yang telah dijualnya.